nasihat kepada kita Pak sama menjalankan perintah. Dalam Al-Quran sudah dikatakan yang namanya riba Anda boleh, hati-hati jangan main riba. Yang namanya anak nggak boleh ngangkat suara di hadapan orang tuanya. Yang namanya tetangga nggak boleh dolim sama tetangganya. Awas, walaupun tetangga cuma di hotel. Kita harus menjaga hubungan yang baik. Bahkan kalau lihat waktu kemarin saya live-kan itu, ya, saya pernah menjelaskan bahwasanya kalau kita pengen haji, pengen umroh, laksanakan 3 perkara ini, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk haji dan umroh. Yang pertama yaitu jaga sholat 5 waktu kita. Itu artinya orang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia artinya menjaga hubungannya kepada Allah. Sehingga orang kalau hubungan sama Allah baik, Allah pun akan baik sama dia. Makanya kalau bapak ibu kenapa hidupnya susah, cek sholatnya dulu, nggak usah yang lainnya. Kenapa kok hidup saya ini kayak banyak fitnah, banyak dolimi? Cek sholatnya dulu. Saat sholatnya nggak pernah bolong-bolong. Iya, cuma kalau sholat saya selalu ingat kacang hijau, ingat emas. Itu dicek. Yang kedua, kalau kita ingin mudah haji dan umroh, yang kedua setelah hubungan baik sama Allah, hubungan baik sama manusia, silaturahmi, disambung silaturahmi itu. Ya, Ustadz Habib, ada orang ini nggak pernah baik sama saya, apakah saya harus sambung silaturahmi kepada dia? Iya. Karena kita menyambung silaturahmi itu perintah Allah, sedangkan orang tidak baik itu bukan urusan kita. Makanya kata Nabi, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil man qatiyat rahimuhu wa salaha. Hakikat silaturahmi itu bukan kita menyambung silaturahmi kepada orang yang baik sama kita. Bapak punya tetangga datang ke rumah Bapak, kemudian Bapak berkunjung ke rumah tetangganya, itu mah biasa kata Nabi, itu bukan hakikat silaturahmi. Hakikat silaturahmi waktu ada orang memutus silaturahminya dengan Anda, tapi Anda menyambungnya. Contoh, ada orang, Bapak punya toko, sampingnya punya toko, Bapak sukses, yang ini akhirnya nggak sukses, akhirnya dia memutus tali silaturahmi gara-gara dunia. Ini berapa banyak orang gara-gara dunia ini ribut. Hati-hati, yang punya orang tua meninggalkan waris, hati-hati. Paling banyak orang putus silaturahmi ini gara-gara warisan. Hati-hati, yang punya orang tua yang meninggal, kemudian harta warisnya belum dibagi, ini paling banyak. Jadi yang namanya silaturahmi itu paling banyak putus gara-gara harta dunia, khususnya warisan. Makanya kata para ulama, yang namanya warisan paling baik dibagi itu langsung. Contoh, ada orang meninggal, ini orang tuanya, pagi hari, malam setelah tahlil langsung dibagi, itu paling bagus. Bahkan kata para ulama, belum dikubur dibagi enggak apa-apa. Wah, ini kok kayak haus sama harta. Bukan haus, Pak, Bu. Ini apa? Orang kalau baru meninggal, harta orang tuanya langsung dibagi. Itu suasananya suasana ingat orang tua. Tapi lihat kalau dibaginya setelah tahun depan. Nggak usah tahun depan, setelah acara tahlil. Nggak ingat lagi sama orang tua. Contoh, ada 3 nih, kakak. Laki, perempuan. Kemudian meninggal orang tuanya, malam dibagi. Karena setelah tahlil masih ingat orang tuanya, akhirnya dibagi. Ternyata di antara 3 ini, yang 2 sukses, yang 1 paling melarat. Sehingga yang 2 ini karena ingat orang tuanya, sudahlah, wahai adikku, saya ini mampu, terus ini juga kakak juga mampu, sudahlah, ini hartanya untuk kamu saja. Itu akan ada, kenapa? Suasananya masih ingat orang tua. Tapi coba lihat kalau sudah seminggu, 2 minggu, apalagi sebulan, ketemu istri, jangan dikasih, lumayan itu ntar buat umroh bulan depan. Lagi sama Nizar tuh travel sama Ustadz Mufid, ntar berangkat lagi, enak itu. Itu kalau sudah sampai sekian minggu, sekian bulan. Makanya paling bagus yang warisan itu yang langsung paling cepat dibagi, karena suasananya masih ingat kepada orang tua, wali rasulihi, dan juga kepada rasul-rasulnya. Jadi kita harus taat kepada kita punya utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan orang pada hari kiamat nuntut sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu, saya kira itu hukumnya tidak wajib, saya kira itu bukan haram. Allah akan jawab, tidak akan kau ingat, aku sudah mengirim kepadamu utusanku, nabiku dan rasulku, tapi engkau tidak mau mengikutinya. Kecuali bapak ibu hidup zaman fatrah. Tahu zaman fatrah? Zaman fatrah itu zaman setelah meninggalnya Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad SAW, ini kosong sampai 500 tahun. Sehingga siapa yang hidup di zaman fatrah itu akan diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke surga. Dengan dalil, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah tidak akan menyiksa kepada kaum golongan orang yang kami tidak mengutus nabi utusan di waktu tersebut. Sehingga ini dalil untuk hukum tentang orang tua nabi. Jadi nggak usah pakai dalil yang lainnya, ini ayat Al-Quran. Nggak usah pakai dalil hadis yang maudhu. Ini ada hadis buatan, nggak tahu siapa yang buat. Katanya ntar sebelum terjadi hari kiamat,
orang tua